dari Muhammad ke Yesus gitu loh. Bukan begitu Bang Wis. Oh, kalau saya prinsip saya kan Pak Bang disuruh juga. Oh, bahwasanya Roh Kudus itu sudah ada dalam tubuh saya. Bagaimana sih mau mengganti? Tidak bisa diganti. Jadi, Kalau Roh keinginan Kudus, saya- oke. Kalau Roh Tuhan ada di hati seseorang, tinggal di hati seseorang mengendalikan hidupnya. Nggak mungkin dikendalikan untuk pergi ke Arab cium batu. Sebenarnya gini Bang Idis. Nah. Di situ banyak kalau banyak pemahaman yang tidak banyak orang yang tidak paham di situ. Sebenarnya bukan mencium batu. Jadi gini Bang Idis. Bang, Di saat oke, kita coba pergi ini ya. ke Mekah- Coba ini Ya, benar. kita terus terang Bang. Kita terus terang dulu Bang Syafri. Ini Ya. mencium-cium batu Ya. nggak Bang? Iya benar. Benar. Menurut Anda, yang memimpin dia, yang mengendalikan orang ini, yang botak ini, mencium batu ini, Roh Kudus atau rohnya Allah? Maksudnya Bang Idis gimana? Saya ulangi pelan-pelan ya. Yang membuat orang ini pergi beli tiket pesawat, naik pesawat sampai ke Arab, mencium-ciumi sebongkah batu ini, yang membuat dia seperti itu adalah Roh Kudus, ya, atau roh yang lain? Bukan, itu yang membuat jiwanya Bang Edis. Roh nggak ada bukan roh itu yang menyuruh dia, jiwanya yang menyuruh dia. Oke, maksudnya jiwanya diperintahkan siapa ini untuk mencium batu ini? Nah, Ya karena kehendak jiwanya Bang Edis. Ini Bang Edis. Gini, saya beri pemahaman. Jadi kita ini Bang Edis, sebelum kita berangkat haji itu kan adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu bagi kita yang mampu. Enggak, maksudku gini Bang Syafri. Sedikit Bang Syafri, mohon maaf nih saya potong sedikit. Gini Bang Syafri. Tadi kan Bang Syafri saya ajak ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus. Nah, Bang Syafri bilang, oh enggak, saya ini justru saya sudah mempertuhan Roh Kudus karena Roh Kudus sudah tinggal di hati saya, kan Bang Syafri bilang begitu. Ya. Nah, seandainya Roh Kudus tinggal di hatimu, tidak mungkin nanti Anda berangkat ke Arab mencium-cium batu begini, Bang. Itu bukan Roh Itu Kudus, kan, Bang. Enggak mungkin itu Roh makanya Kudus. Makanya saya bilang Bang Edis. Karena kita tidak memahami itu apa, ajar aswad itu apa. Kalau kita memahami apa ajar aswad itu yang sesungguhnya, mereka nggak akan buat begitu. Karena mereka tidak memahami ajar aswad yang sesungguhnya itu adalah rahim ibu kita. Jadi kita diajarkan di situ. Kalau kita pergi ke Mekah itu, pergi ke Ka'bah itu syariatnya namanya Bang Edis. Nah, jadi kalau kita yang namanya ajar aswad yang sesungguhnya ada di dalam dirimu, apa itu? Rahim ibumu. Di saat engkau keluar dari dalam rahim ibumu, itulah yang ajar aswad sesungguhnya. Yang mengajarkan kita supaya jangan kita melawan kepada orang tua. Itu sebenarnya. Oke, berarti Anda setuju nggak dengan perbuatan orang-orang Islam yang menciumi batu ini? Ya kalau selagi dia masih menjalankan syariat, saya setuju aja. Gitu Bang Ades. Tapi kalau hakikatnya mereka juga harus tahu hakikatnya itu apa, gitu loh. Tapi gini loh Bang, tapi sebelum Muhammad itu lahir, bukankah orang-orang Quraisy, bukankah mereka para penyembah berhala itu memang sudah tawaf di sini? Iya benar. Itulah yang dirubah. Nah, makanya saya bilang kenapa ajaran orang-orang pagan Quraisy itu diambil alih oleh orang Islam dengan modifikasi. Iya, maksudnya gini Bang Edis. Disitulah Nabi Muhammad tadi. Maaf dulu Bang Edis. Nabi Muhammad yang sesungguhnya itu, yang Nabi itu bukan Muhammad. Muhammad itu adalah gelar. Jadi yang Nabi itu adalah Ahmad bin Abdullah. Kan gitu Bang Edis. Jadi si Ahmad bin Abdullah ini ingin menunjukkan, ingin merubah suatu kaum Quraisy supaya mereka tidak menyembah berhala. Makanya dia merubah, menghilangkan berhala di Ka'bah itu tadi. Merubah. Tapi itu masih ada mereka Bang Edis. Tapi batu kita masih ada. Ya maksudnya itu tuh hanya simbol Bang Edis, simbol sebagai kiblatnya umat Muslim gitu loh Bang Edis. Tapi hakikatnya kemana aja kamu menghadap, di situ Allah ada, gitu loh Bang Edis. Oke baik, kita tanya dulu Fakir ilmu Muslim Bang. Ya Muslim. Ya silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Ayo diskusi dengan baik Bang. Ya, Bang Fakir ilmu ini Syarif Abang ini itu juga seorang Muslim. Kamera jangan dimatikan Bang. Fakir ilmu. Halo. Ya halo.
Iya, jangan dimatikan Bang kameranya. Ini kamera Anda kemana? Nah, ya. Ya, Bang Fakir Ilmu, ini Syarif Abang ini dia Muslim dan dia sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Bagaimana ini? Ya, itu kan ada maksud daripada Tuhan, itu kan kata-kata Rob ya. Jadi Anda juga setuju kalau Muhammad itu adalah Rob, adalah Tuhannya orang Islam? Kalau Tuhan itu secara apa, secara kata pada syariatnya. Bukan, sebelum ke situ Bang. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam? Itu saja. Setuju. Jadi Islam di bawah ya. Kalian jangan marah-marah. Ini mereka berdua setuju bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Berarti Robnya umat Islam ada dua, betul? Muhammad dan Allah, betul? Saya mau meluruskan, bukan begitu. Saya ingin meluruskan dulu perkataan daripada Silakan. diperkatakan tadi bahwa di mana bahwa katakan tidak ditulis, ada ditulis itu di dalam kitab Daqaiqul Akbar, ada ditulis di dalam hadis qudsi, ada ditulis khalaqallahu minan nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi wajhihi jamali. Ada ditulis itu, Tuan Syarif. Nah, jadi ada Bang, dengan tidak ada di ditulis. Al-Quran ada Bang. Kalau di hadis ada, hadis kursi ada, hadis dan kursi, kitab lain ada, kayak di kitab kuning ada. Kalau di Quran nggak ada. Jadi bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada Muslim yang lain tidak akan bisa Bang. Makanya mereka mengatakan kita itu sesat. Ada dikatakan lagi di dalam kul huwa Allah ahad. Katakanlah kalau secara tafsir ibari, di dalam tafsir ibari katakanlah wahai Muhammad bahwa dianya Allah itu Tuhan yang esa. Tetapi di dalam takwil, di dalam tafsir ibari itu mengatakan bahwa katakanlah bahwa dianya Muhammad, huwa itu dianya Muhammad, tapi jangan diambil kepada damir sya'an ya. Kita boleh kepada kedudukannya kul. Oke, baik. Artinya begini Bang. Dianya Muhammad itu, dengar dulu. Saya tahu maksud Anda tadi. Jadi katakanlah bahwa dianya Muhammad itu Tuhan yang esa. Kan itu jelas itu dikatakan. Jadi Muhammad adalah Tuhan yang esa. Tuhan yang esa. Tapi di sini baru kita harus melihat. Jangan kita samakan dengan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini yang apa? Bukan Muhammad bin Abdullah, tapi Nuri Muhammadiyah. Yang dikatakan bukan Muhammad bin Abdullah, Bang. Ahmad bin Abdullah. Baik, jadi intinya Muhammad itu adalah Tuhan yang esa, betul? Betul. Udah jelas kok ya. Jadi jangan kalian bilang lagi ya. Ini muslim-muslim yang sangat mengerti ajaran agama Islam. Oke Bang, jadi pesan kalian apa nih kepada Islam-Islam yang belum paham itu? Bang Edis, saya ikutin antum. Tapi jangan pernah mengajak seperti tadi Tuan Syarif tadi diajak untuk menuhankan Yesus. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Karena lakum dinukum waliyadin ya. Agamamu ya, kamu ya, agama kami untuk kami gitu. Baik, jadi tapi intinya kalian gitu. Sudah mengakui bahwa jangan sampai didoktrin kami untuk bisa ke agama kalian. Kami tahu juga. Saya tahu Yohanes, saya tahu Markus, saya tahu Matius, saya baik, tahu. Sekarang ini Bang Fakir Ilmu. Apa pesan Anda kepada orang-orang Islam yang belum sadar bahwa Muhammad itu adalah Tuhan kalian? Silakan. Ittibul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu saja pesan saya. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Udah, itu saja pesan dari saya. Baik. Tuntut ilmu. Artinya kita menyesatkan orang lain, jangan pernah kita mengkafirkan orang lain, jangan pernah kita menuduh orang lain dan memaksakan orang lain dengan kita dan berpaham dengan paham kita. Oke, artinya Anda mengakui bahwa umat Islam, Tuhannya umat Islam adalah Muhammad, betul? Ini bukan mengakui begitu. Jadi Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Ini baru kita jelaskan ya.
biar antum paham juga gitu. Jadi zat, sifat, asma, af'al. Jadi ganti daripada zat, sifat, asma, af'al itu adalah Allah, zat yang esa. Nah, lalu Allah menurunkan, mewakilkan untuk mengajarkan agama ini kepada umat manusia ini, yaitu dikatakan wujud ilmu nur syuhud. Paham itu? Nah, dari zat, sifat, asma, af'al menjadi wujud ilmu nur syuhud. Dari wujud ilmu nur syuhud jadilah saya, ataupun Bang Edis, ataupun Bang Sarif. Nah, Bang Sarif ini tidak lagi dikatakan wujud ilmu nur syuhud, tetapi dikatakan kepada Bang Sarif adalah rahasia nyawa hati tubuh. Kan itu? Nah, lalu ada di dalam Islam dimungkus dengan ilmu namanya. Jadi ilmu itu, pemahaman di dalam ilmu Islam ada namanya syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, ini yang harus didalamin gitu, harus dipahami. Ketika ini dipahami, maka disinilah kita baru dapat menyatakan bahwa la maujud bihaq illallah. Jadi tidak ada selain Allah. Jadi apa yang nampak itu adalah wujudnya Allah, apalagi Muhammad. Jadi Muhammad adalah wujudnya alam ini juga Muhammad, alam ini juga dari Muhammad. Ana minallah wa 'allama minni. Itu jelas. Oke, itu. jadi Muhammad Saya adalah dari wujudnya Allah ya. Ya. Jadi Muhammad adalah wujudnya Allah ya. Betul. Zat daripada Muhammad namanya wujud. Pada zat, wujud pada zat, ya, itu pada Muhammad, pada syariat itu namanya wujud. Sudah, artinya sudah ya. Artinya belum habis. Pemahaman ini harus jangan dipelintir nanti. Nah, ini bahaya Bang Edis. Ketika dipelintir, di situ kebahayaan terjadi, gitu loh. Baik, Nah, artinya Muhammad adalah wujud dari Allah, betul? Apa sifat? Nah, sifat itu pada Muhammad namanya ilmu. Kan begitu. Karena Allah itu tidak nampak wujudnya gitu. Tapi baik. wujud Allah itu nyata gitu. Oke, baik. Kita sudah tangkap, Bang. Jangan ulang-ulang lagi. Artinya Muhammad itu adalah perwujudan atau pengejawantahan daripada Allah yang tidak terlihat, betul? Betul. Iya, jadi memang sebenarnya konsep-konsep di dalam agama Kristen itu memang mereka ambil, teman-teman. Memang mereka ambil. Nah, kalau dalam iman kami, Bang, yang menjadi perwujudan dari Bapa di sorga itu adalah Yesus, bukan Muhammad, Bang. Nggak pantas Muhammad menjadi perwujudan Bapa di sorga. Bang Edis, bantah sedikit Bang Edis. Gimana? Bantah sedikit Bang Edis. Gimana? Bukan diambil Bang Edis. Kami tidak ada mengambil. Tapi memang begitulah adanya, bukan diambil. Memang begitulah jadi. Iya, makanya saya bilang, Bang, setelah saya memang mempelajari, Bang, memang sebenarnya ini dalam iman saya, Bang, ya, dalam iman saya. Memang sebenarnya Muhammad itu adalah Yesus yang palsu. Itu iman saya. Makanya sebenarnya seseorang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus, nggak boleh menaklukkan diri kepada Muhammad, Bang. Kita sepakat bahwa menurut antum, keimanan antum bahwa Muhammad itu adalah wujud daripada Yesus yang palsu. Oke. Sepakat itu. Tetapi jangan dipaksakan, ya kan? Jangan dipaksakan. Untuk pemahaman kami ini juga demikian gitu loh. Kita tidak bisa untuk memaksakan orang harus demikian, harus sependapat dengan pendapat Anda, itu tidak bisa. Betul, Bang. Artinya gini, kita mengerti perbedaan kita gitu loh, Bang. Artinya sebenarnya banyak orang tidak tahu ketika dia menaklukkan diri kepada sesuatu, ketika dia menghambakan diri terhadap sesuatu, sesungguhnya dia itu mempertuhan. Nah, banyak muslim nggak tahu itu, Bang. Disangka mempertuhan Muhammad itu artinya menganggap bahwa Muhammad itu adalah sosok tertentu atau partikel atau zat tertentu. Bukan begitu. Makanya ketika Al-Quran berbicara ada orang mempertuhan hawa nafsunya, bukan menganggap hawa nafsu itu partikel tertentu, bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu adalah perbuatan bagaimana diri Anda menaklukkan diri kepadanya, dikendalikan oleh dia, dikuasai, dikontrol penuh oleh hawa nafsu itu, betul? Iya, itu kan ada di dalam syair-syair itu. Begini dia, ada di dalam ketika gini, Bang, ketika orang menjadi muslim, ini kan ajaran begini. Ajaran menurut tadi itu ajaran syariatnya seperti ini. Ajaran tasawufannya seperti ini. Makanya di dalam Islam itu ada 3 ajaran. Ada fiqh namanya, fiqh. Itu tentang hukum-hukum. Ya kan? Habis itu ada namanya tasawuf, ada namanya tauhid.
Jadi tauhid itu la maujud bihaq illallah di sana. Tidak ada Tuhan ya yang berhak disembah melainkan Allah. Kan begitu. Nah, Muhammad ini apa? Muhammad ini untuk mengajarkan kita untuk dapat mentauhidkan Allah. Nah, sementara hakikat Muhammadiyah itu adalah ilahiyah, itu hakikatnya. Tapi bukan Muhammad bin Abdullah. Begitu loh. Nah, jadi jangan disamakan Muhammad yang dimaksud oleh oleh Ustadz Sarif tadi sama dengan Muhammad yang dimaksud Nur ilahiyah tadi. Oke, berarti Nggak Muhammad bisa. punya konsep duinatur berarti. Ya, Berarti Muhammad punya konsep duinatur, punya sisi keilahian dan punya sisi kemanusiaan. iya, itu ada namanya sifat nasut dan sifat lahut. Iya, makanya saya bilang sebenarnya Bang, agama Anda itu sebenarnya plagiatisme dari agama Kristen. Oh, tidak. Begini, kalau masalah itu kita bisa buka nanti di Yohanes, kita bisa buka di kitab-kitab Anda lah. Ya Iya, kan? misalnya Kalau di dalam masalah Bang, di tidak dalam ada. Injil Yohanes ya Bang ya, pada mulanya adalah dafar atau firman. Logos. Iya, itu kan Yohanes Nah, masuk 1 ya. firman, Yohanes 1 firman pasal itu 1, menjadi benar. manusia. Jadi gini Bang, Tidak dafar, seperti itu. sebentar Bang. Firman yang menjadi manusia itu Yesus, bukan Muhammad Bang. Ini Tidak seperti itu maksudnya, bro. Bukan seperti Anda maksud. Kalau pemahaman saya ya, ini kan pemahaman antum dengan pemahaman saya, kan begitu. Kita jangan libatkan yang lain di sini dulu. Ya, pemahaman antum dengan pemahaman saya. Menurut daripada Yohanes pasal 1 ayat 1 itu bukan seperti itu yang dimaksud, bahwa bermula dianya firman itu menjadi manusia, bukan seperti itu. Tapi Allah pertama-tama menciptakan khalaqallahu minan nurihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Belum ada Isa, Ahmad itu, Muhammad itu sudah ada. Karena apa? Pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Iya, Dari tapi Nur itu tidak ada dalam Muhammad Quran yang loh, Bang. menjadi. Tapi itu nggak ada dalam Ya. Quran. Ada di dalam hadis qudsi. Iya, tapi kan bukan di Quran, Bang. Iya, hadis qudsi itu bagian daripada Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada dikatakan 6.666 ayat. Sementara Al-Quran yang tertulis itu bukan 6.660 ayat. Tetapi di sana ditulis bahwa 6.326 ayat. Berarti ada ayat-ayat yang sesisa hilang. daripada itu adalah kitab hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dicantumkan di dalam Al-Quran 30 juz. Apakah mereka Begitu. lupa memasukkan hadis-hadis qudsi itu ke Quran? Bukan lupa memasukkan. Karena itu itu kebanyakan di dalam Al-Quran juga begitu. Ada namanya syatahat, ada nama ayat mukammat, ada namanya ayat mutasyabihat. Jadi tidak bisa kita mengartikan dengan secara gamblang. Makanya ketika kita berbicara dengan orang awam, maka berbicara Al-Quran dengan secara tafsir. Tapi ketika kita berbicara dengan orang khawas, bicara Al-Quran adalah dengan cara ta'wil. Begitu. Ketika kita berbicara dengan orang khawasil khawas, maka berbicara Al-Quran itu dengan isyari namanya. Baik, saya tanggapi dulu ya satu persatu ya Bang ya. Jadi intinya Anda menganggap bahwa ada wahyu-wahyu yang tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran. Iya, ada. Nah, kenapa itu kok bisa ketinggalan tidak dimasukkan dalam Quran? Bukan ketinggalan, kan sudah saya bilang tadi, bukan ketinggalan, cuman tidak dimasukkan dikarenakan ketika waktu buat Al-Quran itu kan baru dibuat, bro. Bukan masa Nabi Muhammad dibuat Al-Quran itu. Al-Quran itu dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan bersama dengan anak Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ketika dikumpulkan itu, maka mereka kan berpendapat bahwa yang ini tidak boleh, kita tidak masukkan di dalam Al-Quran, tapi ini kita masukkan di dalam perkataan-perkataan Rasul. Tetapi bahwa yang mana perkataan Rasul yang namanya sabda, yang mana perkataan Rasul yang namanya hadis qudsi ataupun firman Allah langsung. Berarti Al-Quran ini karang-karangan mereka. Bukan karangan mereka. Ini Tapi kan yang dibakar, mau Pak. diplesetkan ke situ. Bentar, tapi kan dibakar. Bagaimana? Tapi kan dibakar Al-Quran oleh mereka. Mana ada dibakar? Dalam sejarah bisa kita Bukankah lihat. Al-Quran itu dibakar oleh Utsman bin Affan, kemudian baru dibuat Quran yang baru?
Oh tidak, tidak dibakar. Baik, Cuma saya bukakan dikumpulkan hadisnya ya. Oleh Umar bin, oleh Saya bacakan Utsman bin hadisnya. Affan dikumpulkan. Iya, itu kita tahu itu. Nah, Maknanya, tadi katanya nggak dibakar. Al-Quran itu Gimana yang sih? dibakar karena ketika waktu itu dikumpulkan karena mereka itu waktu masa Rasulullah mengatakan itu. Nah, jadi mereka untuk menghafalkan ayat-ayat itu, maka mereka tulis di pelepah karma. Oke, betul Mereka tidak tulis bahwasanya ada pembakaran Al-Quran? ada, tetapi bukan Al-Quran yang dia bakar. Apa tetapi yang dibakar itu? Tulisan yang ada di pelepah kurma. Bukankah itu ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran, tapi itu tulisan. Iya, berarti ada pembakaran. Gini bang, sebentar, pelan-pelan. Konon katanya kalau Muhammad menerima wahyu, ditulis oleh para sahabat di tulang lah, di kertas lah, di mana, betul? Iya. Nah itu yang dibakar, betul? Iya. Nah iya berarti yang original sudah dibakar, Bang. Bukan begitu pahamnya. Pahamnya begini, ketika dia dikumpulkan, maka ini kan usang dia. Karena dia kan dikumpulkan daripada pelepah kurma, daripada kulit-kulit unta, kulit domba. Iya, tapi itu Al-Quran yang asli kan? Itu tulisan, bukan Al-Quran. Iya, maksudnya, iya, saya ngerti. Itu tulisan Al-Quran yang asli, betul? Al-Quran itu kadim bro, nggak bisa dibakar. Sebentar bang, sebentar, biar kita nggak salah paham ya. Kalau antum Biar kita nggak salah paham nih bang. Itu tulisan Al-Quran yang awal, yang asli, betul? Begini bro, kalau kita berbicara tentang ini kita mau menutupi sesuatu nih. Bang, jangan menutupi sesuatu. Saya tidak bilang mengatakan bahwa Quran yang qadim, Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Saya nggak bilang begitu, Bang. Ketika Muhammad menerima wahyu, ditulislah wahyu itu di pelepah kurma, ditulislah apa? Al-Quran namanya, tapi mashab. Oke, mushaf. Mushaf Al-Quran itu ya. Ya. Nah, itu yang dibakar kan? Itu dibakar. Nah, berarti mushaf yang asli dibakar. Kan pertanyaannya, kenapa dibakar? Kenapa? Karena sudah dikumpulkan. Karena ini dikumpulkan kok dibakar? Dikumpulkan harusnya disimpan, Bang, bukan dibakar. Mana bisa disimpan karena itu akan usang, akan terjatuh, akan nanti dihinakan. Oke, bagaimana caranya menyamakan? Bagaimana caranya menyamakan Quran sekarang dengan Quran yang dibakar itu? Itu pun ada masih di museum. Itu masih ada dibakar. Di museum. Sekarang di museum. Itu yang dibakar. Kan udah dibilang itu mushaf. Mushaf yang mana? Mushaf yang tertulis di pelepah kurma. Mushaf yang awal kan? Iya, yang di pelepah kurma ini ceritanya. Oke, mushaf yang dikonfirmasi sama Muhammad kan? Iya. Iya, berarti yang asli malah sudah dibakar. Bukan begitu, Pak. Makanya itu kalau kita debat seperti itu debat kusir namanya. Jadi tidak debat kusir, artinya bahwa mushaf yang tertua yang dikonfirmasi oleh Muhammad langsung bacaannya justru dibakar. Muhammad tidak membaca itu. Muhammad sudah terukir Al-Quran itu di dalam dada fisuduri Muhammad. Berat ini. Oke lah, saya terima dulu yang ini, Bang. Berat ini teman-teman. Halo Gus Wabi, gimana kabar Gus? Saya pakai jaket hitam biar niru kamu, kok malah ganti baju? Katanya sudah sekian lama nggak ganti baju, ini gimana? Giliran ganti baju salah, nggak ganti baju salah. Saya pakai hitam ini biar mirip, tinggal beli songkok warna merah pakai kacamata hitam gitu loh. Giliran saya ganti baju dikritik. Kemarin nggak ganti baju dikritik. Ini dikritik terus gitu. Tadi apa? Kita ngobrol-ngobrol nih, kayaknya dari GAM tadi dia itu, Gerakan Aceh Merdeka. Di bawahnya ada benderanya tadi di belakang. Dia ngobrol-ngobrol. Kayaknya sih bendera GAM, kayaknya, cuman saya nggak tahu. Tadi kami ngobrol-ngobrol, dia mengakui Muhammad itu adalah Tuhan. Muhammad itu sebelumnya adalah Nur. Kemudian dia dengan melalui nur, perantaraan nur itu diciptakanlah alam semesta, lain sebagainya, begitu. Dan Nur Muhammad itu adalah Allah yang maujud, kata dia, begitu. Ya. Emang betul begitu, Gus, ajarannya, Gus? Ya ada kayak tukang pijit. Coba pakai lagi, Gus. Nur Muhammad
Nur Muhammad itu kajiannya panjang Mas Edi. Sudah pernah saya bahas itu setengah jam itu ya di suatu ceramah itu pernah saya bahas. Tapi emang betul ada itu Nur Muhammad itu. Ada kan Joseph kata kemarin bilang begini ke saya. Nur Muhammad itu hadisnya dhaif bahkan maudhu. Ya biasalah ya. Joseph kan belum belajar gitu. Ada. Artinya emang benar bahwa Nur Muhammad itu dengan perantara Nur Muhammad itu langit dan bumi diciptakan. Iya. Iya. Lalu nur itu menjadi manusia. Ini nur itu jangan sampai anggap cahaya lalu jadi manusia, bukan seperti itu maksudnya. Nur itu jabatan apa istilahnya, kayak Allah itu loh. Kalau di kamu kan Allah kan ya, Allah itu apa ya namanya Allah itu, bukan proper name tapi generic name, kayak jabatan gitu loh. Bukan cahaya lalu jadi orang gitu, bukan. Oke, jadi sebenarnya Muhammad itu atau Nur Muhammad itu dialah sebenarnya jabatan dari Allah itu, betul? Oh bukan. Oh beda. Bukan jabatan dari Allah, jabatan Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya sesungguhnya yang memerintah itu adalah Muhammad kan? Yang raja itu Muhammad kan? Raja apa ini? Raja yang memerintah lah. Yang Ya Allah yang kepadanya umat muslim patuh dan taat. Allah. Bukan Muhammad. Nabi Muhammad kan ciptaan, Dis. Nurnya? Iya ciptaan, nurnya ciptaan. Nurnya juga ciptaan. Ciptaan. Terus yang tadi yang tadi katanya Nur Muhammad itu adalah Allah itu sendiri, gimana? Oh salah kalau bilang begitu. Apa dalilnya dia? Makanya di dalam surah An-Nur ayat 35 itu dalilnya. Surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang menciptakan cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi. Nah, yang semisal ciptaan nurnya itu dari langit dan bumi ya. Yang semisal nurnya, nur yang kedua ini pada ayat ini ditafsirkan oleh ulama adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu. Oke lah, ya itu iman kalian lah ya. Artinya saya hanya ingin mengkonfirmasi bahwa Nur Muhammad segala macamnya itu memang ada dalam ajaran agama Islam, begitu ya. Ayo kita bahas semuanya. Kalau kamu pengen tahu beneran Nur Muhammad. Masalahnya kamu datang-datangnya itu pas saya mau ada kegiatan gitu loh, Gus. Kegiatan apa sekarang? Bukan minggu. Iya, sebentar lagi ini saya biasa mengantar sekolah, begitu, Gus. Oh, kamu punya istri? Ya, kamu punya Gus, istri. coba nanti kapan diatur, kita diskusinya kapan gitu. Jangan datangnya itu pas udah mau acara selesai. Ini saya ini udah 3 jam. Anda baru datang, ini gimana? Performa sudah mulai turun, ini udah mulai haus, lapar. Di situ Anda datang. Gimana kalau besok malam temanya itu Nur Muhammad ciptaan pertama Allah atau Yesus ciptaan pertama Tuhan? Gimana? Gini, kemarin kan kita udah punya janji. Saya ditemukan dengan guru kalian si Juma. Gimana? Kalau Kenapa ada sih Juma? Elia nggak apa-apa. Kenapa harus ada Elia? Apakah Juma takut gitu hadapin saya sendirian? Kenapa? Apa dia takut? Ya haknya orang masing-masing lah. Iya, tapi kenapa kok harus ada Elia? Apa hubungannya gitu loh? Yuk. Ya nggak tahu saya. Kan haknya orang masing-masing. Zuma itu lawannya sudah banyak, ngapain takut sama kamu? Ya sudah, coba diatur saja, jangan alasan kian kesana kian kemari. Yuk, gimana? Kita Oke, atur. Saya sampaikan nanti ya. Kemarin katanya sudah mengiyakan, bahkan dia sampai lupa itu sampai dia lupa masukin sedotan ke mulut tapi ada maskernya itu. Viral loh videonya itu. Gimana? Ayo, kira-kira diatur, Gus. Tema Nanti, kita bagus ini, Gus. Saya punya tema bagus nih. 2025 ganti Tuhan. Oke, bagus. Kita bahas sekarang ya. Boleh. Tapi saya nggak lama ya, karena saya mau ngantar sekolah. Oke, silakan, Gus.
Kamu lah, kan kamu. Langsung, Oke, langsung baik. mulai. Saya mulai ya. Saya mulai. Tapi jangan ganti-gantian ngomong. Kita boleh saling potong tapi yang santun lah. Jangan ini. Gini, Gus. Ya. Kan kata Tuhan ini itu kan bahasa Indonesia. Betul? Oke. Tuhan. Kata ini nggak pernah muncul di Quran. Nggak pernah muncul di Bible karena bahasa Indonesia. Nah, selidik punya selidik, telusur punya telusur. Kata Tuhan ini bahasa Arabnya adalah kata Rob. Misalnya tertulis di dalam surat At-Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ulama-ulama sebagai Rob. Ya kan? Banyak kata Rob itu yang artinya adalah Tuhan. Nah, tadi kemarin saya udah ngobrol sama Daman Al-Mantiki. Dia ahli mantiknya orang APII. Sudah mengakui bahwa Muhammad itu memang Robnya umat muslim. Nih, kalau Gus Wapi kalau mau ini, dengarkan sebentar ya. Sedikit aja potongannya nih. Bagaimana dia mengakui ini nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Rob kami mati? Enggak masalah. Jadi dia nggak masalah, Gus. Nah, makanya saya bilang, ketika kalian sudah menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, saya mengajak nih di tahun 2025 untuk berhenti menjadikan dia sebagai Rob kalian. Jangan. Yang harus dijadikan Rob kita, yang harus dijadikan Tuhan kita, itu harus Yesus, Gus. Jangan Muhammad. Begitu, Gus. Nah, nanti saya minta tanggapan Gus Wapi secara khusus nih, karena ini kan saya takut nanti si Daman dipecat dari API gara-gara membongkar ajaran agama Islam yang sebenarnya, bahwa Muhammad itu memang Robnya umat Islam. Gitu loh. Nah, nanti Gus Wapi tolong jelaskan kenapa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Karena yang mengakui Muhammad Rob itu bukan 1 2. Rifa mengakui, Daman, Yusuf PI, Rashid, semua mengakui nih. Kenapa ini tidak ada pengakuan yang ofisial, yang secara jelas begitu, secara resmi dari APII bahwa memang Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Begitu, Gus. Jadi tolong nanti Gus Wapi berikan pengertian kepada orang-orang Islam yang awam. Rijal juga yang orang yang ngotot banget, tapi dia mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Kemudian Ali, Hussein Ali itu mengakui juga Muhammad umat Islam, Robnya umat Islam. Gitu loh. Jadi saya minta dulu penegasan kepada Gus Wafi supaya umat ini tidak bingung. Ya, daripada nanti muktamar atau konsili, ya kan, konsili umat Islam berkonsili tahun 2025 untuk menentukan Muhammad adalah Robnya. Gara-gara ada pernyataan Edis TV dan juga ditanggapi oleh para pendebat-pendebat Islam, begitu, yang sudah mengakui Muhammad adalah Rob. Nah, saya minta Gus Wapi tanggapi ini biar jelas. Nah, nanti kalau memang betul bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam, nah saya menawarkan kepada Gus Wapi untuk mempensiunkan atau menggantikan, ya, atau memberhentikan Muhammad sebagai Rob, diganti menjadi Yesus sebagai Rob kalian, yang kepadanya kalian harus patuh, taat, tunduk, dan mengikuti. Karena itu kan pengertian Rob dalam agama Islam. Sesuatu yang kepadanya kalian harus dipimpin, dikendalikan, taat, tunduk, patuh, mengikuti apapun perintahnya. Seperti itu. Pemilik lah intinya, penguasa gitu. Ya. Jadi tolong nanti Gus Wapi berikan pengertian supaya umat muslim tidak bimbang dan tidak ragu-ragu, supaya nanti kalian mengadakan konsili tahun 2025, konsili umat Islam seluruh dunia, menentukan bahwa Muhammad itu adalah Rob kalian. Silakan. Dengarkan nih umat muslim, nih Gus Wapi udah bicara nih ya, Gus ini. Silakan. Ya. Waktunya mana? Oke, silakan Gus. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
sebelum saya menjawab Mas Edis, saya tanya dulu kepada Mas Edis, asal dari kata Rob itu apa Mas Edis? Asal dari Nggak kata tahu, Rob silakan itu Anda menjelaskan. Nanti kalau saya Anda so tahu nanti dibantah terus. Silakan Anda sendiri. Waktu saya berikan kepada Anda. Oke, saya jelaskan ya. Begini Mas Edis. Nih ya, saya jelaskan ya. Saya pelan-pelan jelasin ini. Robbun ini kalau kita arahkan kepada Yunani itu setara dengan Kyrios. Nah, Robbun ini dengan Kyrios itu setara. Maknanya adalah Tuan atau Tuhan atau pemilik, ya, pemilik. Nah, bedanya di dalam kamus bahasa Arab Mas Edis, kan Al-Quran itu pakai bahasa Arab, hadis itu pakai bahasa Arab. Berarti kita itu harus menelaah dari lughatnya, dari bahasanya. Kyrios dalam perspektif Kristen itu bisa dua, bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Ini pemahaman ya, ini pemahaman, bukan keterangan dari bahasa itu sendiri. Dalam Kristen, Kyrios itu bisa dua, bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Kata Robbun di dalam bahasa Arab bisa dua juga, bisa kepada insani, bisa kepada ilahi. Nah, kapan Robbun ini bermakna kepada insani? Ketika mudhof, diidofahkan. Idofah itu artinya digabungkan dengan kata lain, gitu loh Mas Edis. Diidofahkan, idofah, digabungkan dengan kata lain. Contoh, kalau kita kasih contoh ya, tidak berdiri sendiri, Mas Edis, tidak berdiri sendiri. Robbul mal, Robbul mal, Robbun bertemu mal, malun kan artinya harta tuh, uang. Robbul mal, pemilik harta. Maka maknanya insani, manusia. Atau Robbudar, Robbudar, pemilik rumah. Pemilik rumah, insani. Kalau yang bermakna ilahi, Robbun itu harus sendirian. Kalau sendirian, maka bermakna ilahi. Robbun, wes, Tuhan, yang arahnya khusus kepada ilahi. Atau digabungkan dengan lafaz lain tapi kepemilikan dunia ini. Robbus samawati, misalnya Robbus samawati wal ardh, pemilik langit dan bumi. Berarti maksudnya Allah. Nah, dalam kasus Nabi Muhammad yang dirobkan, kata Mas Edis, itu arahnya ke sini. Ketika diidofahkan kepada kata lain yang tidak menunjukkan kepada ilahi. Begitu ya. Contoh, Nabi Muhammad punya harta, maka dia bisa disebut Robbul Mal. Nabi Muhammad pemilik harta. Atau Robbuddar, Nabi Muhammad punya rumah. Jadi ke insani, bukan yang ke arah sini. Kalau yang ke arah sini, ini ilahi, seperti Robbun berdiri sendiri, atau menunjukkan pemilik dunia dan isinya. Ini khusus Allah. Kata Tuhan itu kan dari kata Melayu. Ya, kata Tuhan ini berasal dari kata Melayu yang dari awalnya Tuan lalu ditambah ha. Tuan jadi Tuhan. Nah, sama seperti kekristenan, Kyrios bisa bermakna insani, bisa bermakna ilahi. Nah, kalau insani berarti kepada selain Yesus, kata teman-teman Kristen. Kalau ilahi bisa berarti kepada Yesus. Tetapi ingat Mas Edis, apakah Kyrios bisa disematkan kepada Bapa, Sang Bapa? Nah, coba dibahas Mas Edis.
Begitu ya. Itu keterangan yang sangat pelan. Kalau masih gak paham, entahlah ya. Baik, saya paham Pak, saya paham Gus. Cuman ada satu ketidakterusterangan dari Gus Wafi, Oke. ya, tidak tegas. Saya sangat paham, tapi Gus Wafi di sini kurang tegas. Apakah Muhammad itu adalah robnya umat? Saya nggak bilang Muhammad itu robnya uang, ya udah pasti Gus. Anda pun adalah rob bagi uang Anda itu. Uang yang ada di dompet Anda itu, siapa robnya? Pemilik dari uang itu Anda. Anda penguasa dari uang itu. Uang itu mau Anda buang, mau Anda lempar, mau Anda kasih orang, itu Anda yang memiliki, Anda yang mengendalikannya. Nah, saya tidak berbicara dalam skala yang kecil begitu, Gus. Saya berbicara dalam skala yang besar. Siapa sebenarnya robnya umat ini? Umat Islam ini siapa pemiliknya, pengendalinya, penguasanya siapa? Jawabannya adalah Allah dan Muhammad, Gus. Allah dan Muhammad. Makanya Muhammad itu selalu ngomong ummati, umatku. Bukan Muhammad yang umatmu. Enggak pernah Muslim mengatakan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu umatnya dia, enggak. Tapi Muhammad yang ngomong kepada umat Muslim bahwa mereka itu umatnya Muhammad. Gitu loh. Artinya pemiliknya umat Islam, pengendali, pengatur itu adalah Allah dengan perantaraan Muhammad. Ini yang berusaha saya coba pahamkan kepada umat Islam. Itu sebenarnya konsep itu adalah konsep agama Kristen. Gitu loh. Siapa pemiliknya orang Kristen ini siapa? Pemilik gereja ini siapa? Makanya Paulus menjelaskan di dalam suratnya, dikatakan begini, bahwa kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Yesus itu kepala dari jemaat ini. Kami orang Kristen yang bermiliar-miliar ini, kepalanya itu Yesus. Nah, siapa kepalanya Yesus? Kepalanya Yesus itu adalah Bapa di sorga. Makanya, bagaimana cara kami dikendalikan oleh Bapa di sorga? Bagaimana caranya kami menjadikan Bapa di sorga itu sebagai kurios, sebagai rob, sebagai gusti? Dengan menjadikan Yesus sebagai gusti kami, sebagai kurios kami, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami. Itu loh. Dengan cara demikianlah kami mematuhi, menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sebenarnya kalian juga melakukan hal yang sama. Kalian menaklukkan diri, mematuhi Allah dengan cara patuh kepada manusia yang bernama Muhammad. Sebenarnya kalau kita saling memahami itu enak, Gus. Makanya saya bilang, kalian mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad, menjadikan Allah sebagai Rob dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Kami juga begitu. Kami menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai Rob kami, sebagai pengendali kami dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Jadi, ketika kami orang Kristen menjadikan Roh Kudus yang tinggal di hati kami sebagai Tuhan, sebagai Rob, sebagai Gusti kami, sesungguhnya itu adalah kami menjadikan Bapa di sorga dan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Rob kami. Jadi bukan musyrik, Gus. Jadi tahluk kepada Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan musyrik. Justru itulah cara menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan kami. Sama seperti kalian. Menjadikan Muhammad sebagai Rob, sebenarnya menjadikan Allah sebagai Rob kalian. Karena Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah. Begitu, Gus. Kalau kita biar sama-sama paham, kalau kita membahas, mengkaji secara kaidah bahasa. Kan gitu. Makanya kepada siapa kalian sami'na wa ta'na? Kami patuh, kami taat. Kepada siapa? Kan kepada Muhammad. Nah, ketika kalian sami'na wa ta'na kepada Muhammad, patuh tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya kalian itu sedang patuh tunduk kepada Allah. Nah, masalahnya istilah patuh tunduk ini tidak kalian simpulkan bahwa itu adalah penyembahan, itu adalah peribadatan. Gitu loh. Contoh, ketika orang patuh tahluk tunduk kepada iblis, dia itu menyembah iblis, beribadah kepada iblis, berbakti kepada iblis. Gitu loh. Beribadah kepada iblis itu bukan gini-gini terus ritual, enggak begitu. Melakukan keinginan-keinginan iblis itu artinya berbakti kepadanya. Begitulah. Yesus itu berbakti kepada Bapa dengan cara melakukan keinginan Bapa di sorga. Makanya Yesus taat sampai matinya, sampai wafatnya, gitu loh.
Nah makanya sekarang saya ganti nih. Tolong yang kalian merobkan Muhammad, takluk tunduk kepada Muhammad, jangan patuh tunduk kepada Muhammad. Orang Muhammad saja berbuat dosa. Patuh tunduklah kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai Rob kalian, sebagai Tuhan kalian. Jangan Muhammad. Gitu loh. Jadi kita saling mengerti kalau begitu, Gus. Ya, Oke, sebenarnya paham itu maksudnya arahnya. yang saya Ya, sampaikan. gini. Silakan, Gus. Ya, Silakan, ya. yuk. Apakah Nabi Muhammad Pakai waktu dulu, Rabbul waktunya disetel dulu. ummah? Disetel dulu waktunya. Oke. Ya, jadi begini. Pertanyaan dari Mas Edis, apakah Nabi Muhammad adalah Rabbul ummah? Begitu ya. Kata Rabbun diidofahkan kepada umat, pemilik umat ini. Kan begitu. Kita bahas ya. Sekarang kata Rabbun dengan diidofahkan kepada lafal al-ummatu, umat. Nah, Rabbun kalau sendirian maka arahnya ke ilahi. Kalau diidofahkan bisa kepada insani, manusia. Umat adalah lafaz yang menunjukkan kepada insani. Lalu digabung nih. Rabbul ummati, pemilik umat. Kalau Rabbun ini maknanya al-malik, pemilik umat, ya, yang memimpin umat ini, maka Rabbul ummati, pemilik umat, bisa diarahkan kepada Nabi Muhammad, ai sayyid. Maksudnya sayyidul ummah. Maknanya itu sayyidul ummah, pemimpin yang merajai umat ini. Begitu ya, bisa kepada Nabi Muhammad. Ini arahnya bukan kepada yang ilahi maknanya. Kenapa? Kalau begini, Rabbun bertemu umat adalah orang yang menciptakan umat ini. Nah, gak bisa. Itu arahnya kepada Rabbun yang bermakna ilahi berarti nanti. Tapi kalau maksudnya Rabbun ay sayyidul qaum, pemimpin umat ini, pemilik umat ini, maka bisa kepada Nabi Muhammad. Nah, taat kepada Allah melalui taat kepada Nabi Muhammad. Jadi begini ya, Mas Edis ya, Allah, kemudian Nabi Muhammad. Kenapa taat kepada Nabi Muhammad sama dengan taat kepada Allah? Apakah menunjukkan Nabi Muhammad bagian dari Allah? Tidak. Tidak. Begitu ya. Kenapa saya katakan tidak? Contoh, ada kepala sekolah mengatakan kepada murid-murid, taatlah kalian kepada guru. Barang siapa yang taat kepada guru, maka dia taat kepada kepala sekolah. Apakah guru ini bagian dari kepala sekolah? Tidak. Beda. Keluarganya bukan, tapi jabatan yang ada di bawah kepala sekolah. Guru, maka murid kalau ingin taat dalam segala hal kepada kepala sekolah melalui peraturan dari guru. Apakah guru ini adalah satu jenis dengan kepala sekolah? Enggak, beda. Kepala sekolah pemimpin, guru ini bawahan. Begitu. Kalau di sini berarti Allah ini sang pencipta, Nabi Muhammad adalah ciptaan. Begitu loh. Lah, kenapa kemudian orang yang taat kepada syaitan, kepada nafsu, hawa nafsu ya, kepada hawa nafsu atau kepada syaitan, disebut dengan merobkan mereka, menuhankan mereka yang esensinya kepada ilahi, ya, karena pemilik semua ini adalah Allah, yang mengatur aturan adalah Allah, sehingga setiap sesuatu yang melanggar dari Allah secara otomatis sifat ilahinya diarahkan ke sini. Yang tidak taat kepada Allah berarti menuhankan nafsu atau menuhankan syaitan. Sekarang kita kasus Nabi Muhammad misalnya. Pernahkah Nabi Muhammad menyuruh sesuatu yang di luar persetujuan Allah? Nggak pernah. Ya, nggak pernah.
Sehingga ketika tidak pernah Nabi Muhammad masih koridor taat kepada Allah. Karena perintahnya tidak pernah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Koridornya masih ikut Allah, berarti hamba yang mengikuti Allah melalui Nabi Muhammad, berarti statusnya hamba nih. Kalau sudah keluar dari koridor perintah Allah, berarti sifat sang pengatur ilahi ini diarahkan kepada wasilah yang ini, syaitan atau hawa nafsu. Karena melanggar aturan Allah berarti sama dengan mengilahikan hawa nafsu atau syaitan. Sama seperti hadis antalida, ada hadis ya, antalidal ummu robbataha. Ada seorang ibu yang melahirkan robnya. Nah, ini kita bahas nanti ya. Ada hadis seorang ibu melahirkan robnya. Apa maksudnya? Kita bahas setelah ini. Baik, terima kasih Gus. Ya, ini kalau kayak gini kan enak kita Gus bahasan kita. Kan jadi bahasan kita ini bahasan betul-betul yang ahlinya. Jadi nggak dibahas oleh orang-orang yang bukan ahlinya. Nah, ini kita udah langsung nih. Jadi terima kasih Gus. Jadi intinya kita sudah dapat bahwa Muhammad itu sebagai robnya umat Islam. Bukan berarti Muhammad itu pencipta, enggak gitu loh. Jadi ketika dikatakan Allah itu Rabbul, ya, Hi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, maksudnya dia itu pemilik semesta alam, itu maksudnya pemilik. Jadi ketika seseorang menjadikan ulama sebagai Rabbnya, itu di dalam Al-Quran At-Taubah 31, karena mereka telah menaklukkan dirinya itu kepada ulama-ulamanya itu. Ketika ulamanya bilang yang haram, tapi halal itu haram, diikuti, padahal bertentangan dengan omongan Allah. Kan di situ menjadikan mereka sebagai Robnya. Nah, terima kasih atas pengakuan Gus Wafi bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam dalam pengertian pemilik, pengatur, pengendali. Saya punya gambar yang bagus, Gus. Ini gambar ini saya temukan ketika saya mandinya lama itu. Di bawah pancuran air itu saya mikir nih, apa ya yang bisa saya sadarkan orang Islam nih. Saya punya gambar bagus Gus, ini Gus, nih ini nggak main-main ya gambar ini ya, ini gambar yang sangat bagus nih. Ketika saya mandi waktu itu lama, saya hampir 30 menit saya mandi untuk menemukan gimana cara menyadarkan orang Islam ini bahwa Muhammad sesungguhnya adalah Rob kalian, Tuhan kalian yang mengatur hidup kalian. Nih, ini ada tulisan, ada gambar begini, ada tangan, kemudian ada tali-tali begini. Ini sebenarnya siapa yang mengendalikan orang Islam itu siapa? Siapakah yang mengendalikan seorang Muslim? Setelah saya pelajari Al-Quran, Gus, memang Muhammad yang mengendalikan kalian. Sampai masuk kamar mandi, kalian diatur oleh Muhammad. Kaki ini ya, keluar kaki ini. Terus jenggot kalian harus seberapa panjangnya, begini. Ternyata memang yang mengendalikan hidup seorang Muslim itu memang Muhammad, Gus. Walaupun di dalam pemahaman tadi Gus Wapi, itu berasal dari Allah kan gitu. Tidak pernah keluar dari koridornya Allah kan begitu. Tapi faktanya enggak. Di dalam Al-Quran, darah itu haram, tapi darah Muhammad diminum oleh pengikutnya. Di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan perkataan yang dusta. Al-Azab 70. Katakanlah perkataan yang benar. Tapi Muhammad membolehkan kalian berdusta. Hanya hidup kalian dikendalikan oleh Muhammad. Nah sebenarnya Gus, kalau kita belajar agama, sebenarnya kita itu sedang belajar bagaimana kita itu menaklukkan diri terhadap sebuah otoritas. Sebenarnya inti dari agama itu, ada dua otoritas di muka bumi ini. Otoritas yang dari surga, otoritas ilahi, dan otoritas dari setan. Nah, siapa yang mau mengendalikan hidup seseorang ini? Iblis kah? Ataukah Tuhan? Atau Allah? Siapa yang mau mengendalikan? Nah, ketika kita belajar agama Kristen, bagaimana kita itu hidup di bawah kendali atau pemerintahan daripada surga. Makanya Yesus berkata dalam doa Bapa kami itu, turun kerajaanmu itu jadi di bumi ini seperti di surga. Artinya maksudnya Bapa itu memerintah menjadi raja atas hidup seseorang. Nah, bagaimana dia menjadi raja memerintah atas hidup seseorang? Dengan perantaraan Sang Firman. Karena firman-Nya itu yang mengendalikan hidup seseorang. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, kasihilah sesamamu manusia. Itu firman-Nya itu yang mengontrol. Nih, tangan nih, yang mengendalikan supaya bagaimana seseorang itu hidup. Dengan perantaraan Sang Firman itu. Karena Bapa di surga itu sendiri digambarkan memang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia.
Makanya yang nuzul menjadi manusia itu adalah firman-Nya. Logika, akal, kemauannya itu turun menjadi manusia, namanya Yesus. Makanya Yesus itu gelarnya itu adalah Sang Firman. Makanya orang Kristen itu berbicara bagaimana Yesus mengendalikan hidupnya. Nah, sementara kalian berbicara bagaimana Muhammad mengendalikan hidup kalian. Makanya saya tawarin, Gus, berhenti menjadikan Muhammad sebagai pengendali hidupmu. Jangan jadikan Muhammad yang mengatur hidupmu, tapi harus Yesus yang mengendalikan hidupmu. Karena Yesus datang dari surga. Nah, Muhammad datangnya dari mana? Ketika kamu menjadikan Muhammad sebagai pengendali hidupmu, menjadi Robmu, menjadi Tuhanmu, sesungguhnya ini yang dikatakan di dalam Bible. Dia mati. Mati dia.